Salam fisioterapi. Kembali lagi bersama kami, saya dan teman saya di sini. Kami hadir akan membawakan sebuah kasus ataupun sebuah permasalahan yang terkait pada bagian ankle. Jadi pada bagian ankle yang akan kami bawakan ini kurang lebih ini adalah seputar tentang saraf ya. Jadi seputar tentang saraf kurang lebih ini kurang lebih hampir mirip dengan yang di tangan kemarin ya Bang ya. Jadi kalau di tangan kemarin ada namanya carpal tunnel syndrome, kalau yang di kaki ini ada namanya tarsal tunnel syndrome. Tarsal tunnel syndrome ini merupakan suatu gangguan ataupun juga keluhan yang menyebabkan sensasi ataupun rasa yang lain sensasinya dari mulai telapak kaki kemudian ke ujung jari-jari. Tarsal tunnel syndrome ini merupakan adanya penyempitan ataupun juga adanya iritasi nervus, jadi adanya gangguan dari saraf kurang lebih di bagian kaki kita. Beberapa pun penyebabnya ada bisa karena ketegangan otot, kemudian juga bisa karena cedera, jadi cedera yang kemungkinan ada pernah kesleo atau bagaimana, kemudian yang berikutnya itu bisa karena benturan dari kecelakaan. Jadi kami akan memberikan beberapa pemeriksaan dan juga latihan. Langsung saja. Tes yang pertama yang akan kita demonstrasikan ataupun akan kita lakukan ini dalam posisi telungkup atau prone position, di mana tes yang pertama ini kita namakan tarsal tunnel sign. Jadi tunnel sign ini bukan hanya kita lakukan di tangan, tetapi juga kita lakukan pada bagian kaki terkait cedera ataupun gangguan dari saraf di kaki. Untuk pemeriksaannya sendiri kita boleh melakukan pengetukan. Kalau di tangan kemarin kita melakukan pengetukan di bagian telapak tangan di bagian atasnya sedikit ya, di pergelangan tangan bagian dalam. Nah, kalau di tarsal tunnel sign ini kita melakukan pengetukan di bagian ini, di bagian malleolus medialis. Jadi ada mata kaki bagian dalam. Di mata kaki bagian dalam ini kan ada urat di bagian tengahnya, namanya tendon Achilles. Jadi di bagian urat ini kan ada bagian celahnya dengan mata kaki bagian dalam. Ada dia seperti pembatasnya lah ya. Jadi perantaranya. Kurang lebih di bagian ini kita melakukan pengetukan. Pengetukannya boleh dilakukan menggunakan hammer refleks, tetapi apabila tidak ada, kita boleh melakukan menggunakan ujung jari kita ataupun indeks kita. Jadi kita boleh meminta penderita untuk rileks, Pak, rileks Pak. Posisi kaki kita tekuk 90 derajat dari lutut, di mana kita boleh memberikan instruksi untuk melemaskan ataupun merilekskan dari ankle ataupun juga dari telapak kaki. Yuk, lepaskan yuk. Kemudian dari posisi ini kita boleh memfiksasi satu tangan untuk bagian tibia ataupun tulang kering. Nah, pada bagian ini kita boleh melakukan pengetukan. Ada nyeri nggak sampai ke bawah waktu diketuk, Pak? Nggak ada ya? Ada kebas nggak sampai ke bawah? Tidak ada. Untuk penderita ataupun untuk orang-orang dengan gangguan tarsal tunnel syndrome ini biasanya dilakukan apabila dilakukan pemeriksaan seperti tadi, adalah ada pengetukan seperti tadi, akan merasa di kakinya itu ada seperti rasa yang kurang nyaman dan juga seperti ada aliran listrik yang menghantar gitu kurang lebih. Pemeriksaan berikutnya yang mau kita lakukan ataupun juga kita mau demonstrasikan ini dinamakan tourniquet sign. Jadi tourniquet sign ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa tarsal tunnel syndrome ini juga. Posisi penderita boleh kita posisikan pada posisi telentang. Telentang Pak, yuk. Tourniquet sign ini kita boleh menggunakan media ataupun juga manset ya. Untuk tensimeter kita meletakkan pada bagian ankle. Jadi peletakannya ini kurang lebih bukan di mata kaki, melainkan di atas mata kaki. Kita instruksikan kepada penderita untuk rileks. Kemudian kita memberikan pompa pada tensimeter. Nah, jadi kita memberikan pompa sampai penderita merasakan adanya tekanan. Ada terasa tertekan Pak? Atau mungkin merasa ada kayak tahanan ya? Nah, pada posisi seperti ini kita boleh
menunggu ataupun juga mengamati apabila ada tidaknya gangguan dari penderita selama 1 menit. Jadi kita biarkan 1 menit, kurang lebih setelah kita biarkan 1 menit, kita mengevaluasi pada penderita dan menanyakan, ada nggak perasaan contohnya entah kurang nyaman di bagian kaki atau mungkin ada nggak terasa kebas-kebas? Tidak ada ya? Apabila kita sudah melepaskan manset ini tadi, nah kita di situ boleh mengevaluasi ya. Setelah 1 menit kita pasang, kemudian kita lepaskan, kemudian baru kita tanyakan ada nggak perasaan kurang nyaman atau mungkin terasa yang lain lah, kurang lebih seperti itu. Apabila ada rasa kurang nyaman ataupun juga perasaan yang lain, contohnya ada nyeri ataupun juga kebas-kebas semakin memburuk, itu bisa kita asumsikan untuk adanya gangguan pada nervus di bagian ankle tadi yang mau kita periksa ya. Jadi itu bisa positif dari tarsal tunnel sign. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui ada tidaknya gangguan, apabila kita mengetahui ada gangguan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama itu kita boleh melakukan latihan. Jadi latihan yang kita lakukan ialah latihan fungsional terkait dari ankle sendiri. Latihan yang boleh kita lakukan, latihan pada pergelangan kaki. Jadi kita tarik, dorong sendiri. Yuk, tarik, dorong, boleh dilakukan 15 sampai 30 kali. Tarik, dorong sekali. Tarik, dorong 2 kali. Ini boleh dikerjakan. Nah, kemudian apabila ini sudah bisa dikerjakan, boleh memegang paha belakang. Latihan yang kedua, satu kaki ya, jadi kaki lainnya lurus, kemudian diangkat lurus, diturunkan. Yuk lakukan Pak, 15 sampai 30 kali. Turunkan sampai benar-benar lurus. Jadi kurang lebih yang kita lakukan di sini ini adalah gerakan-gerakan dari mobility saraf ya. Kita untuk merilekskan otot-ototnya agar tekanan di saraf itu bisa berkurang, sehingga tekanan yang di bagian yang dikeluhkan tadi itu bisa berkurang. Jadi kebas-kebasnya boleh berkurang, kurang lebih seperti itu. Oke, jika sudah selesai, kita boleh melakukan latihan berikutnya. Yuk. Jadi latihan berikutnya itu boleh berjinjit. Jadi berjinjit, silakan. Iya. Kurang lebih seperti ini ya. Tahan 1 detik, turunkan. Tahan 1 detik, turunkan. Tahan 1 detik, turunkan. Oke, stop. Apabila sudah dapat melakukan seperti ini, kita dapat boleh memberikan stretching ataupun juga peregangan pada otot-otot yang sudah kita kerjakan tadi. Boleh silakan duduk lagi. Duduk. Apabila penderita di rumah mempunyai kain ataupun juga handuk, itu boleh kita lilitkan ya di ujung jari-jari kita untuk stretching dari otot gastrop kita atau otot betis. Jadi kita tarik seperti ini, pakai handuk itu, tahan 15 detik, lemaskan. Tarik lagi, tahan 15 detik, lemaskan. Kemudian gerakan berikutnya, kita boleh membuat gerakan peregangan untuk hampir keseluruhan otot di bagian bawah pangkal kaki. Nah, posisi seperti ini kita boleh membawa tangan kita ke depan, punggung tetap dijaga tegak, pelan-pelan majukan ke depan punggungnya. Pada posisi seperti ini kita akan merasakan adanya tarikan di bagian otot paha. Itu berguna juga untuk rilis ataupun juga merelaksasikan otot dan juga saraf di bagian tungkai kita. Ini boleh dilakukan pengulangan 3-4 kali dengan durasi sekali pengulurannya itu bisa 15 detik. Jadi kita ulur seperti ini tadi, tahan sampai 15 detik. Sesudah 15 detik ulangin 3-4 kali. Cara alternatif berikutnya, apabila ini sudah bisa dilakukan, jadi caranya dari sini, apabila penderita sulit berduduk dan membutuhkan
pergerakan yang lebih gampang lagi, kaki kita boleh kita naikkan di bed. Apabila tidak ada bed, ya, apabila tidak ada bed, boleh di atas kursi kecil, di atas kursi kecil. Yuk, boleh naikkan di atas bed. Satu kaki kanan. Oke, posisi seperti ini. Kemudian kita boleh memajukan badannya. Yuk, majukan badannya pelan-pelan yuk. Bersamaan kita juga menarik bagian dari kaki. Agak ketat, tertarik. Apabila ini sudah sering dilakukan, kita akan lebih fleksibel dan nyeri yang kita rasakan tadi itu boleh berkurang. Oke. Yang paling penting itu kita melakukan peregangan di bagian betisnya ya. Jadi di bagian betis kita boleh ambil kain, boleh ditarik seperti ini. Jadi peregangan ke betisnya. Kurang lebih seperti ini posisinya. Jadi gimana tadi Bang? Agak ketat. Ya, agak ketat karena mungkin tidak biasa ya. Untuk teman-teman, demikianlah video ini kami perbuat ataupun juga kami demonstrasikan ya, mulai dari pemeriksaan, latihan-latihan. Apabila ada hal-hal yang tidak diketahui terkait pemeriksaan dan juga latihan tadi, boleh ditanyakan di kolom komentar ya Bang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, semoga membantu untuk teman-teman apabila merasakan keluhannya kurang baik progresnya ataupun juga belum ada progres ataupun belum ada perkembangan, harap segera untuk berkunjung ke klinik fisioterapi terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Untuk sakit seperti ini, sejujurnya ini perlahan-lahan dapat berangsur pulih baik, meskipun terkadang potensi untuk berulangnya itu ada, tetapi bukan berarti nggak bisa sembuh, bisa. Tetapi jika lo dijaga, potensi berulangnya itu bisa kita hindarin. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.